Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada para rektor IBN Tegal, yang saya hormati kepada para dosen IBN Tegal, yang saya hormati dan saya cintai para penonton channel IBN Tegal. Perkenalkan, nama saya Syahdan Hidayat. Saya ingin menyampaikan materi yang berjudul Cintailah makhluk yang ada di bumi, niscaya kamu akan dicintai makhluk yang ada di langit. Dalam kitab Uspuriyah menjelaskan di sebuah hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu yarhamhum ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Shadaqallahul adzim, yang artinya dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, orang yang mengasihani akan dikasihani oleh Maha yang Pengasih, dan orang yang mengasihani makhluk yang ada di bumi niscaya akan dikasihani oleh makhluk yang ada di langit. Dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari menjelaskan bahwa kita sebagai manusia harus menyayangi dan mengasihani sesama makhluk yang ada di bumi. Kita ini makhluk yang spesial. Kita ini manusia sebagai khalifah di bumi harus berbuat baik kepada seluruh makhluk karena akan dibalas oleh Yang Maha Pengasih. Contohnya, hadirin yang saya hormati, seperti kita merawat anak, mengasihaninya setulus hati, merawat mendidik anak tersebut hingga dewasa, hingga dia tahu perilaku yang sopan dan perilaku yang tidak sopan. Maka kita mengasihani sesama makhluk itu memunculkan sebuah hadiah yang mengejutkan bagi kita. Entah hadiah dari Allah, entah hadiah sama manusia, entah hadiah dari manapun yang tidak kita pernah pikirkan. Wah, bahwa saya ingin berbuat baiklah agar dikasih hadiah sama Allah. Nah, itu gak apa-apa. Itu suatu kemuliaan yang ada di dalam diri manusia, karena kita niat berbuat baik sesama manusia, sesama makhluk, itu dicatat pahalanya. Dan kita manusia berniat buruk kepada yang lain, kepada orang lain, ini tidak akan dicatat dosa. Maka kita sebagai manusia harus berniat baik, dan kalau perlu kita lakukan. Contohnya di kisah kitab Uspuriyah itu menjelaskan sahabat Umar itu disebabkan masuk surga salah satunya karena menyelamatkan burung pipit. Nah, burung pipit ini kan seorang makhluk yang ada di bumi, hewan contohnya. Nah, sahabat Umar menyelamatkan itu, beliau masuk surga disebabkan seperti itu. Dan Imam Ghazali itu juga
memberi minum seekor lalat di dalam tintanya beliau yang biasa nulis, itu beliau juga dimasukkan ke dalam surga karena mengasihani makhluk yang ada di bumi karena berbuat baik. Nah, kita sebagai manusia, apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita berniat baik saja sudah ditulis pahalanya, apalagi kita melakukannya. Wah, berlipat-lipat apalagi di bulan Ramadan ini. Marilah kita banyak bersedekah, banyak menolong orang di bulan suci Ramadan ini. Pahalanya insya Allah berkali-kali lipat yang kita dapatkan. Pahala itu kita bisa terima di dalam dunia dan kita bisa terima di akhirat. Jadi misalkan ini penjelasan secara menurut saya ya. Ini penjelasan menurut saya. Pahala, kamu mengharapkan suatu perbuatan itu agar mendapatkan pahala. Nah, pahala ini itu dalam bentuk bisa materi, bisa apa saja, kesehatan maupun jasmani kita. Nah, kita mendapatkan pahala. Contohnya pahala itu kan 100%. Ini pendapat saya aja ya. Nah, pahala itu 100% kita bersedekah ke orang. Misalkan kita bersedekah 5.000. 5.000 ini kata ulama yang lain akan dikalikan 10. Berarti sekitar 50.000. Dan di dunia itu tidak bakal dibalas secara total 50.000. Ya kan kamu infak 5.000 nih. Nah, kamu infak 5.000, kamu ingin mendapatkan, saya mau infak 5.000 biar dapat 50.000. Lah, nggak seperti itu permisal. Jadi hitungannya Allah berikan 30% imbalannya kepada manusia di dunia. Untuk orang Islam, ini berlaku untuk orang Islam. Dan 70%-nya itu tabungan mereka di akhirat. Jadi kita seorang muslim harus mengerti tata cara mendapatkan balasan di dunia. Seperti itu, 30% Allah balas di dunia, 70% Allah simpan di akhirat untuk bekal nanti. Nah, jangan tergiur dengan omong-omong seseorang akan membalas berlipat-lipat ganda. Kita harus berpikir secara seperti itu. Jangan kita mudah dibodoh-bodohi oleh orang lain. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.